Oke, saya ulang bahwa dalam correlational design dapat terbagi menjadi dua, yaitu correlation test dan causal test. Eh, Memiliki prinsip yang serupa, tetapi perbedaannya ada pada asumsinya. Pada correlation test, kedua variabel yang diuji korelasinya itu diasumsikan equal, setara. Tidak ada sebab, tidak ada akibat. Tapi sama-sama memiliki hubungan, tapi tidak ada arah, belum ada arah siapa mempengaruhi siapa. Correlation test ada Pearson, Spearman, Kendall, dan chi-square. Ini semua yang Pearson correlation adalah statistik korelasi yang parametrik, sedangkan yang Spearman, Kendall, dan chi-square ini yang non parametrik. Mungkin akan lebih jelasnya kita bahas di pertemuan ke-13 kalau nggak salah. Kemudian untuk causal test di sini memiliki prinsip atau memiliki formula yang eh, apa serupa dengan correlation test, tapi perbedaannya yang paling mendasar adalah sudah ada arah, sudah ada asumsi, ada variabel yang menjadi variabel independen atau variabel yang menjelaskan, dan ada variabel yang dependent atau yang dijelaskan. Jadi pada causal test sudah ada variabel X, variabel yang menjelaskan, dan variabel Y, variabel yang dijelaskan. Pada correlation tidak ada asumsi sebab akibat, tidak ada asumsi siapa menjelaskan siapa. Yang ada adalah hanya korespondensi, hanya adanya pola. Tapi dari pola tersebut kemudian dapat dikembangkan lebih jauh dengan mengembangkan asumsi, dengan menggunakan asumsi. Ada yang diasumsikan sebagai variabel yang menjelaskan, dan ada yang diasumsikan sebagai variabel yang menjelaskan. Akan tetapi di sini untuk causal test, untuk regresi yang ada di sini, ini harus berangkat dari teori. Jadi kita nggak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan uji apa namanya uji regresi ya. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan adalah terjadi spurious regression. Itu kita menguji regresi ada signifikan, tapi sebetulnya regresinya itu asal ya, karena tidak berangkat dari teori. Jadi kita untuk menguji hubungan sebab akibat dengan regresi, kita butuh berangkat dari teori. Tidak bisa kita menggunakan regresi a teori. Tanpa teori kita sekedar kita buat hipotesisnya, itu jatuhnya bukan uji kausal, tapi lebih ke arah mungkin data mining ya. Mungkin itu akan di cover pada mungkin business analytics atau yang lain atau sejenisnya. Tapi untuk secara statistik, secara ilmiah, untuk uji kausal itu membutuhkan teori. Ada yang berdasarkan teori dijadikan sebagai independen, dan ada yang dijadikan sebagai variable dependent. Di sini ada simple linear regression, ada multiple linear regression, ada logistic regression, dan ada simultaneous regression. Nah, untuk multiple linear regression akan kita bahas pada pertemuan asinkronus yang harusnya besok, harusnya minggu depan, tapi minggu depan libur, jadi digantikan dengan sesi asinkronus. Akan saya rekam satu sesi terkait dengan multiple linear regression. Sedangkan untuk simultaneous regression akan dibahas pada tanggal 17. Tanggal 17 akan ada kuliah tamu terkait dengan SEM. SEM itu adalah simultaneous regression. Jadi hari ini kita fokus ke simple linear regression, dan mungkin pertemuan ke-13 akan masuk termasuk diantaranya logistic regression. Ini apa namanya? Tapi semuanya memiliki persamaan, yaitu menguji hubungan sebab akibat dengan ada sebagian variabel dijadikan sebagai variabel independen yang menjelaskan, dan sebagian variabel dijadikan variabel dependent atau variabel yang dijelaskan. Itu perbedaan antara korelasi dan kausal. Nah, ini di chapter 13 buku Levin kita fokus ke simple linear regression. Nah, di sini kita mau mempelajari tentang bagaimana kita menggunakan analisis regresi untuk memprediksi nilai dari sebuah variabel dependent berdasarkan satu variabel independen. Jadi yang membedakan simple linear regression
dengan multiple linear regression simply adalah jumlah variabel independen. Pada simple linear regression kita hanya menggunakan satu, jadi hanya bentuk yang paling sederhana, tapi bisa dikembangkan dengan menggunakan banyak variabel independen. Itu akan dibahas pada pertemuan asinkronus. Kemudian makna dari koefisien regresi ini B0 adalah konstanta dan B1 adalah koefisien regresinya. How to evaluate, bagaimana mengevaluasi asumsi dari regresi analisis, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika asumsinya nggak terpenuhi. Jadi ada asumsi yang harus terpenuhi ketika kita melakukan analisis regresi linear, dan kalau analisis regresi linear tersebut, kalau asumsinya tidak terpenuhi, maka kita harus melakukan sesuatu. Nah, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah simply kita switching methods. Kalau apa namanya asumsi parametrik yang dibutuhkan untuk regresi tidak terpenuhi, maka solusi yang paling mudah adalah kita bisa switching ke regresi yang tidak membutuhkan asumsi parameter, atau menggunakan general linear model. Itu juga bisa dilakukan, yang tidak yang apa namanya atau maaf, generalized linear model yang dia bisa digunakan untuk menguji regresi tapi tidak membutuhkan asumsi distribusi normal. Kemudian mengambil inferensi, mengambil kesimpulan terkait slope dan koefisien korelasi. Kemudian mengestimate mean value dan predict individual value. Jadi kita bisa mengestimasi rata-rata dari populasi dan juga memprediksi nilai berdasarkan persamaan regresi tersebut. Ini korelasi versus regresi. Jadi kalau kita ingin melihat korelasi, melihat hubungan antara dua variabel, sebetulnya tidak perlu statistik yang canggih-canggih. Bahkan zaman dahulu ya, ketika ahli statistik, ketika komputasi masih minim, ahli statistik ketika memetakan ya cukup dengan scatter plot, cukup digambar aja secara visual, dilihat hubungan antara dua variabel. Dari gambarnya itu kemudian diambil kesimpulan apakah terdapat korelasi. Biasanya dilihat dari titik rata-rata dari X, titik rata-rata dari Y, bagaimana sebarannya. Ada 4 kuadran. Kalau misalnya sebaran datanya ada paling banyak di kuadran 1 dan 3 misalnya, maka dia ada korelasi negatif. Kalau di 2 dan 4 ada korelasi positif, seperti itu. Jadi secara visual disimpulkan. Tapi kemudian dikembangkan analisis korelasi secara matematis, diambil kesimpulan terkait kekuatan asosiasi linier antara dua variabel. Ini sebenarnya sudah dibahas di buku Levin, tapi tidak akan kita ulang di sini, tapi akan kita singgung sekilas saja. Nah, untuk korelasi ini menjadi dasar untuk berbagai macam statistik yang lebih lanjut, termasuk SIM, regresi, dan lain-lain, membutuhkan at the very bottom. Jadi yang menjadi pondasinya adalah analisis korelasi. Tanpa korelasi tidak ada hubungan sebab akibat. Meskipun adanya korelasi tidak menjamin adanya sebab akibat. Ini hubungan antara korelasi dan hubungan sebab akibat. Kalau tidak ada korelasi, maka tidak ada sebab akibat. Tapi ada korelasi tidak menjamin, belum menjamin adanya sebab akibat. Tapi korelasi menjadi salah satu syarat sebelum kita bisa mengatakan ada hubungan sebab akibat antara dua variabel. Nah, regresi analisis dilakukan untuk memprediksi sebuah nilai atau memprediksi serangkaian nilai ya dari sebuah variabel dependen berdasarkan nilai dari setidaknya satu variabel independen. Kemudian menjelaskan dampak perubahan dari variabel dependen berdasarkan variabel independen. Variabel dependen di sini adalah variabel yang ingin kita jelaskan, ingin kita prediksi. Kemudian variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi atau untuk menjelaskan. Jadi satu dijelaskan atau diprediksi, yang satunya lagi memprediksi dan menjelaskan. Jadi
Itu apa namanya, perbedaannya dependent dan independent. Jangan kebalik, karena kadang-kadang kita kebalik ya, dependent independent. Tapi setidaknya ketika kita menjelaskan, ketika kita menggambar model misalnya, atau menjelaskan hipotesis, jangan sampai tertukar antara dependent dan independent. Dependent yang dijelaskan, independent yang menjelaskan. Nah, untuk simple linear regression hanya ada satu variabel independen, yaitu X. Dan ada satu variabel dependen, yaitu Y. Dan hubungan antara X dan Y dapat digambarkan dengan fungsi linear. Jadi linear regression, maka fungsinya linear. Sedangkan kalau ada fungsi yang non-linear, misalnya berbentuk kuadratik atau berbentuk kurva linear, maka itu bukan termasuk linear regression. Sederhana, salah satu asumsi dari linear regression adalah hubungan antara X dan Y adalah linear. Kemudian di sini perubahan dari X itu diasumsikan berkaitan dengan perubahan dari X diasumsikan berkaitan dengan perubahan dari X. Jadi antara X dengan Y itu ada pola, ada hubungan. Nah, tapi hubungan di sini kemudian diasumsikan bahwa ada yang menjelaskan, ada yang dijelaskan. Nah, dari mana asumsi tersebut? Yaitu dari teori. Makanya kita nggak boleh sembarangan dalam penelitian, dalam tesis kita nggak bisa sembarangan mengembangkan hipotesis tanpa teori. Karena itu artinya kita tidak sedang melakukan penelitian, tidak sedang melakukan penelitian ilmiah ya, kita sedang melakukan mungkin data mining gitu ya. Kita menggunakan data mining, kita menggunakan apa namanya, mencari insight gitu ya. Tapi kalau tanpa teori, maka itu belum bisa dikatakan apa, penelitian ilmiah gitu ya. Mungkin lebih ke penelitian applied mungkin. Jadi kita menemukan hubungan antara apa namanya, tanggal-tanggal tertentu dengan harga saham gitu kan. Ada hubungannya Pak, ada tanggal-tanggal tertentu sahamnya, harga saham naik gitu kan. Secara praktis ya itu bermanfaat. Tapi kalau kita lihat lagi secara ilmiah, maka kita harus bisa menjelaskan dong, kenapa tanggal tersebut, apa teori yang mendasari kenapa tanggal-tanggal tersebut dihipotesiskan apa namanya, eh, menjelaskan peningkatan harga saham. Kalau nggak ada teorinya, itu nggak ilmiah gitu kan. Jangan-jangan berdasarkan wangsit gitu kan. Nah itu nggak bisa untuk tesis kita tanpa teori kemudian menghipotesiskan bahwa hari Senin ketiga bulan Februari akan kemudian kita bisa eh, memprediksi ada peningkatan harga saham tanpa landasan teori yang menjelaskan hubungan antara variabel independen, dalam hal ini tanggal-tanggal tertentu ya, dan dependennya, yaitu misalnya harga saham. Ada sih yang ada teorinya, misalnya ada January effect misalnya ya. Saya nggak menguasai teorinya ya, karena saya bukan orang keuangan, tapi saya pernah mendengar ada teorinya gitu. Jadi selama ada teorinya bisa diakui sebagai sebuah hipotesis yang ilmiah. Tapi kalau nggak ada teorinya, nah hati-hati, jangan sembarangan. Tapi memang proses kita harus harus ada yang memulai mengembangkan teori, kalau nggak yang nggak akan ada teorinya gitu kan. Jadi ini memang itu pursuit of science gitu ya. Jadi saling kejar mengejar antara teori dengan praktek. Mungkin prakteknya udah lebih dahulu karena belum ada teorinya gitu. Tapi teori berusaha mengejar. Oke, yang berikutnya, nah ini adalah visual ya, visual scatter plot tentang berbagai macam tipe hubungan. Jadi yang kita inginkan adalah hubungan yang sifatnya linear, seperti yang ada di sebelah sini. Jadi linear itu artinya apa namanya, slope-nya itu selalu searah. Kalau positif positif terus, kalau negatif negatif terus. Jadi di sini slope-nya positif, jadi semakin tinggi X semakin tinggi Y. Yang ini slope-nya negatif, semakin tinggi X semakin rendah Y. Nah, di yang sebelah sini ini sifatnya kurva linear. Ada slope yang positif, ada slope yang negatif. Ada slope yang positif kecil, ada slope yang positif besar. Jadi di sini slope-nya ada di
pada titik tertentu terdapat perubahan slope yang seperti itu tidak disukai secara regresi linear gitu ya. Kenapa? Karena artinya sebagai contoh, kalau kita menggunakan asumsi linear, maka yang gambar di sini, kalau kita uji regresi hasilnya tidak signifikan. Hasilnya sebentar, saya coba gambar. Hasilnya begini. Aduh, gambarnya nggak bagus. Sebentar, saya clear. Saya coba gambar yang garis. Mana ya? Nah, ini dia. Oke. Kalau diregresikan, gambarnya seperti ini. Seperti seakan-akan tidak ada regresi, tidak ada korelasi. Kenapa? Karena pada nilai X tertentu slope-nya positif, di atas nilai tersebut slope-nya jadi negatif. Kalau digabung, slope-nya jadi nol. Kalau seperti ini, maka terlihatnya tidak ada hubungan, padahal sebetulnya ada hubungan, tapi sifatnya non-linear. Atau yang seperti ini, maka nanti bisa jadi garisnya seperti ini. Ada nilai-nilai yang berada di atas garis, ada di bawah garis. Jadi apa namanya errornya itu tidak terdistribusi normal. Kalau seperti ini errornya tidak terdistribusi normal, sehingga jadi ada pola pada error, pada selisih antara data dengan predicted-nya yang tidak dijelaskan oleh model dan tidak random. Kalau yang seperti ini kan bisa dikatakan random, sebagian ada yang di atas, sebagian yang di bawah, nggak ada polanya. Kalau di sini, maka di bagian X yang tinggi dan yang rendah pola errornya positif, di bagian yang tengah-tengah errornya negatif. Jadi ada polanya, sehingga residualnya tidak terdistribusi normal, jadi tidak unbiased, artinya ada biasnya gitu ya. Jadi ketika datanya non-linear, itu persamaan regresi kita ada biasnya, sehingga kemampuan prediksinya menjadi lemah. Atau kalau lemah tapi konsisten masih mending ya. Ini tidak konsisten, lebih parah lagi. Kemampuan prediksinya tidak konsisten. Ada kalanya kuat, ada kalanya lemah, ada kalanya positif, ada kalanya negatif, dan berpola, sehingga tidak bebas dari bias. Itu. Oke. Yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah tingkat kekuatan. Semakin mendekati garis, maka semakin kuat. Di sini ini adalah contoh hubungan yang kuat. Kenapa? Karena errornya kecil. Error di sini selisih antara actual data point dengan garis persamaan regresinya. Di sini data poinnya mengumpul di sekitar garis. Jadi dapat kita katakan strong relationship. Yang di sini dia weak relationship. Kenapa? Karena menyebar. Tapi setidaknya masih ada relationship. Kenapa? Masih ada polanya, bahwa ini polanya cenderung ke atas. Semakin tinggi X, maka semakin tinggi juga Y. Walaupun menyebar ada variasinya. Dan variasinya cukup besar antara predicted dan actual. Di sini ada tren ke bawah, semakin tinggi X, semakin rendah Y, meskipun dia lemah. Ya, in reality yang strong relationship-nya agak jarang, apalagi kalau variabelnya dia tadi variabel yang ya mungkin variabel keuangan misalnya, ya ada banyak sekali faktor yang menjelaskan. Jadi ya yang weak aja pun udah lumayan gitu. Jadi untuk mendapatkan satu faktor yang bisa menjelaskan signifikan walaupun weak aja sudah bagus. Kenapa? Karena ya variabelnya kompleks, ada banyak faktor yang bisa menjelaskan, tidak hanya satu faktor saja. Jadi untuk variabel-variabel perilaku misalnya human behavior, market behavior, itu seringkali susah mendapatkan yang strong relationship karena banyak variabel, banyak variasi yang terjadi yang dipengaruhi oleh hal-hal di luar variabel penelitian kita.
Oke, kemudian, nah di sini no relationship karena tadi slope-nya nol, slope-nya nol. Kalau slope-nya ketika x rendah, y rendah, ketika x tinggi, y tinggi, maka slope-nya positif. Tapi kalau ketika kebalikannya, ketika x rendah, y tinggi, ketika x tinggi, y rendah, maka slope-nya negatif. Tapi kalau datar seperti ini, maka apapun variasi apapun variasi x, y-nya tetap sama, y-nya konstan, relatif konstan. Di sini artinya tidak ada hubungan antara x dengan y. Masalahnya yang non-linear juga terlihat no relationship. Kenapa? Karena sebagian ada yang slope-nya positif, sebagian ada yang slope-nya negatif. Kalau digabung jadi terlihat no relationship. Itu situasi yang terjadi ketika asumsi linearitasnya tidak terpenuhi. Ini simple linear regression. Ini persamaannya sangat sederhana, yaitu adalah ini adalah dependent variable. Ini actual ya, actual dependent variable sama dengan maaf, predicted. Ini adalah predicted, bukan actual dependent variable, tapi predicted-nya. Predicted dependent variable sama dengan ini adalah intercept, ini adalah konstantanya. Jadi nilai predicted y ketika x sama dengan 0. Ini adalah koefisien regresi atau slope-nya. Slope-nya bisa positif, bisa negatif. Jadi ini ketika dia negatif, artinya semakin tinggi x, semakin rendah y. Ketika dia positif, maka semakin tinggi x, semakin tinggi juga y. Ini kemudian independent variabelnya, ini yang observe. Ini observe, jadi berapa nilai x, nilai variable independent observe-nya. Ini koefisien regresinya, ini konstantanya. Plus selalu ada error. Selalu ada error. Jadi error ini selisih antara real x, actual x-nya dengan predicted-nya. Predicted-nya yang ada di garis. Jadi antara actual dependent variable dan predicted-nya ada error. Itu kenapa variable dependent harus diobservasi. Beberapa mahasiswa ada yang kadang-kadang gagal paham, jadi kira y-nya itu nggak perlu diobservasi karena kita memprediksi y. Nah, kalau nggak diobservasi, bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita bisa menguji signifikansi, bagaimana kita bisa menguji kemampuan prediksi dari dari persamaan regresi kita. Jadi dependent variable harus diobservasi. Dan di sini pasti ada error terms, yaitu selisih antara selisih antara actual dengan predicted dependent variable, dan kita harapkan errornya random, terdistribusi normal. Kalau errornya tidak random, artinya ada variabel yang tidak kita ukur, tapi membentuk variabel dependent kita. Jadi menjelaskan variasi dari variabel dependent kita, tapi kita tidak ukur, sehingga kita nggak tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa model kita lemah dalam menjelaskan variabel dependent. Jadi kita selalu berusaha untuk meminimalisir error. Walaupun tadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, tidak mungkin kita mengeliminasi error. Pasti selalu ada error. Tinggal apakah errornya dapat diterima atau enggak gitu kan. Seberapa besar confidence level yang kita inginkan. Tapi tidak mungkin secara statistik kita mengeliminasi error 100%. Pasti selalu ada error dalam statistik. Nah, ini garisnya. Jadi ini adalah yang biru adalah actual data point-nya, nilai X1 pada nilai Y-nya. Ini nilai X sih, bukan X1. Nilai X. Jadi X di sini ada beberapa, ada 6 nilai X dan ada 6 nilai Y. Ini adalah korespondensi antara X dengan Y. Misalnya ini X-nya 1, Y-nya berapa, X-nya
5, Y-nya berapa, dan seterusnya. Nah, dari nilai X ini, nilai X dan Y ini, kita memprediksi persamaan regresinya dalam bentuk garis. Garis ini menyentuh sumbu Y-nya pada intercept. Jadi ketika X sama dengan 0, maka berapa Y-nya? Bisa positif, bisa negatif. Bisa saja intercept-nya di bawah 0. Jadi dimungkinkan intercept itu negatif. Tapi intinya ketika X sama dengan 0, maka itu adalah konstantanya, itu intercept-nya. Di sini ada intercept, kemudian ada slope. Jadi peningkatan 1 unit X meningkatkan Y sebesar berapa unit. Itu kurang lebih slope-nya. Dan selalu ada random error. Di sini selisih. Ini errornya positif, artinya actual Y-nya lebih besar dari predicted-nya. Ini errornya negatif, di mana actual-nya lebih rendah dibandingkan predicted-nya. Diharapkan kita mendapatkan garis persamaan regresi yang bisa meminimalisir semua error. Makanya disebut kita least square. Least square error maksudnya kita ingin mendapatkan persamaan regresi yang meminimalisir kuadratik dari semua error terms-nya. Oke, kemudian oke. Nah, di sini prediction line-nya ini adalah estimated atau predicted Y aksen sama dengan ini adalah konstantanya, ini adalah persamaan regresi, koefisien regresinya, ini adalah observe X. Di sini tidak ada error karena di sini masih predicted. Tapi intinya predicted tambah error sama dengan actual dependent variable Y-nya, ini Y aksen. Nah, least square method kita ingin meminimalisir. Meminimalisir apa? Meminimalisir selisih antara actual Y dengan predicted Y. Ini actual Y, ini predicted Y. Dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Agar yang positif dan yang negatif sama gitu kan. Kalau nggak dikuadratkan nanti jumlah jadi 0. Yang positif mengcounter yang negatif. Padahal kita baik yang positif maupun yang negatif dua-duanya sama-sama error gitu kan. Jadi kita kuadratkan, kemudian kita ingin meminimalisir. Kita ingin meminimalisir jumlah kuadrat dari error prediksi Y dengan persamaan regresinya tadi. Di sini Y minus karena dibalik di sini koefisien regresinya. Nah, jadi di sini kita sebenarnya tidak perlu mengetahui formula menghitung konstanta dan koefisien regresi. Kenapa? Karena in reality teman-teman bisa menggunakan software. Di sini mungkin nice to know kita mengetahui dari mana sih asalnya angka yang keluar tadi. Nah, di sini ini menggunakan Excel. Jadi di Excel sebenarnya ada fungsi data analisis. Di sini konstanta adalah estimated average value of Y ketika value of X is 0. Jadi nilai variable dependent atau apa ya, rata-rata variable dependent ketika nilai X-nya sama dengan 0. Sedangkan B1 adalah rata-rata perubahan nilai Y sebagai ketika nilai X naik sebesar 1 unit. Jadi ketika X naik 1 unit, misalnya 1 unit ini bisa jadi misalnya persentase, misalnya 1%, 2%, 3%, atau misalnya dolar, $1, $2, $3. Jadi tergantung unitnya bisa berbeda-beda. Tapi intinya 1 unit peningkatan X akan menghasilkan peningkatan Y sebesar berapa
poin, berapa unit. Nah, in reality kita seringkali mengambil standardized, jadi atau betanya. Kalau sudah di standardized, maka unit analisisnya bukan lagi dolar, bukan lagi persentase, tapi standar deviasi. Jadi kalau teman-teman menggunakan standardized beta, standardized coefficient regresi, maka yang harus dipahami satuannya tidak lagi satuan asalnya, misalnya rupiah atau persentase atau angka real misalnya ya, itu sudah tidak lagi ketika sudah standardized maka satuannya menjadi standar deviasi. Jadi peningkatan X sebesar satu standar deviasi menyebabkan peningkatan Y sebesar sekian standar deviasi. Jadi sudah standardized. Nah, ini contoh, kita masuk ke contoh. Ada seorang agen real estate yang ingin melihat hubungan antara harga jual rumah dengan ukurannya diukur dengan square feet. Square feet itu kaki persegi. Jadi ya mungkin satuan ini ya, satuan imperial gitu masalah. Jadi intinya variable dependennya adalah harga rumah dalam satuan $1.000, jadi berapa ribu dolar. Kemudian satuan variable independennya adalah square feet, jadi luas berapa mungkin meter persegi gitu ya, sekian meter persegi, jadi hitung berapa meter persegi luas dari rumah tersebut. Ini ada 10 rumah, ini harganya dalam $1.000, jadi $245.000 sampai 200, yang paling murah $199.000, yang paling mahal $405.000. Sedangkan luasnya yang paling kecil itu adalah 1.100 square feet, yang paling besar adalah 2.450 square feet. Dan ini sangat simplified ya, jadi hanya melihat hubungan antara luas rumah dengan harga rumah. In reality banyak faktor yang menjelaskan harga rumah. Tapi dalam hal ini kita hanya mengambil, hanya ingin melihat pengaruh dari faktor yang sangat sederhana, yaitu luasnya aja. Pertama kita buat dulu scatter plotnya, hubungan antara square feet di sini dari 0 sampai 3.000 dan harganya dari 0 sampai 450. Tapi in reality paling kecil adalah di sini sekitar 1.100 square feet, harganya sekitar $200.000. Yang paling tinggi mungkin di sini sekitar 2.300-an dengan harga $400.000. Tapi dari sini kita bisa lihat, oh sepertinya memang ada hubungan positif. Kalau kita tarik garis di sini, kurang lebih trennya adalah semakin tinggi, semakin besar luas rumah, semakin tinggi X, maka semakin besar juga harganya, semakin tinggi juga harganya. Jadi ada hubungan positif antara square feet dengan harga rumah. Tapi kita kemudian kita hitung ini menggunakan Excel, ada data analysis function, kita harus diaktifkan dulu ya, data analisis, kita pilih regresi di sini. Nah, kita masukkan range-nya, dan sini akan keluar bisa skip aja. Nah, ini adalah hasil. Ini kurang lebih sama dengan SPSS atau mungkin Stata juga sama. Intinya adalah akan keluar ini persamaan regresinya. Jadi Y aksen di sini adalah harga rumah yang diprediksi itu, ini konstantanya 98,24833 dalam satuan $1.000, ditambah ini slope-nya 0,109. Jadi setiap penambahan 1 square feet maka bertambah sekitar $109,77. Ini diperoleh di sini dari koefisiennya, ada intercept-nya, ini adalah konstantanya, ini adalah slope atau koefisien regresi dari square feet, yaitu
0,109. Dan di sini kita lihat p values-nya untuk yang square feet signifikan. Jadi kita lihat T statistiknya. T statistik kita bandingkan dengan nilai T kritis, apakah dia di atas T kritis. Ternyata untuk yang intercept dia tidak signifikan, sedangkan untuk yang koefisiennya dia signifikan. Apa artinya? Artinya, nah, jadi konstantanya ini gimana ya? Tidak signifikan gitu. Artinya eh, bisa bisa jadi dia sebetulnya nol gitu, sebetulnya nol. Jadi tidak berbeda signifikan dengan nol. Sedangkan square feet-nya signifikan. Tapi apakah kemudian kita hilangkan konstantanya kalau tidak signifikan? Jawabnya enggak juga. Jadi kita tetap include dalam output kita regression equation-nya, tetapi ketika kita mengestimasi, ketika kita memprediksi, maka sebetulnya angka ini menjadi apa masih apa ya, bisa jadi error gitu. Artinya bisa jadi dia sebetulnya nol gitu. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga adalah R square-nya di sini, R square dan adjusted R square. Jadi kalau R di sini sebenarnya adalah korelasi. R di sini adalah korelasi, kemudian R square adalah koefisien determinasi. Kita lihat lagi bahwa regresi itu akarnya adalah korelasi. Sebetulnya korelasi antara square feet dengan price itu adalah 0,76, tapi koefisien determinasinya adalah 0,58, artinya 58,08% variasi dari harga rumah dapat dijelaskan dengan square feet-nya. Adjusted, di sini adjusted itu digunakan ketika kita punya banyak variabel. Misalnya kita menggunakan multiple linear regression, ada banyak variabel independennya, dikhawatirkan ada stuffing, jadi kita bisa jadi terlalu banyak variabel independen, bisa meningkatkan R square secara semu. Jadi kita mengadjust R square dengan jumlah variabel. Tapi karena di sini hanya satu variabel independennya, maka sebetulnya tidak perlu melihat adjusted R square. Cukup dari R square-nya aja. Kenapa? Karena hanya ada satu variabel independen. Kalau teman-teman menggunakan banyak variabel independen, maka lebih tepat kita lihat adjusted R square, terutama ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara R square dan adjusted R square-nya. Kemudian kita lihat di sini sebetulnya yang perlu dilihat lebih dulu adalah f-test-nya. Di sini signifikansi dari f-test-nya adalah di bawah 0,05, artinya model keseluruhan good fit, jadi model bisa menjelaskan data. Kemudian baru kita lihat koefisien konstanta dan koefisien regresi dari square fit-nya. Ternyata untuk square fit dia signifikan di bawah 0,05. Jadi dalam confidence levelnya tidak masuk angka 0. Sedangkan yang di atas di sini, di dalam confidence levelnya dia antara minus 35 hingga 232. Artinya termasuk di dalam confidence level tadi adalah angka 0. Jadi bisa jadi konstantanya sebenarnya 0. Terlebih lagi kalau kita lihat di sini apa namanya, sebenarnya rentang datanya kan ada hanya sini dengan sini. Ini rentang data prediksinya. Sedangkan yang di sini itu sebenarnya nggak make sense juga. Nggak mungkin kita jual rumah yang luasnya 0 persegi gitu kan, 0 meter persegi ya. Ya harusnya 0. Kalau kita jual rumah berapa luasnya? 0. Nggak ada yang mau beli gitu kan, pasti 0. Tapi di sini apa namanya, masih dalam standar error, bisa jadi plus minus gitu ya, 98 ribu, tapi sebetulnya masih tidak berbeda signifikan dengan angka 0. Dan slope-nya untuk setiap penambahan 1 square feet, maka harganya naik sebesar 109,77 dolar. Nah, ini B0 konstanta, estimated average value of Y ketika X sama dengan 0.
jika nol masuk dalam observe value. Masalahnya nol tidak masuk dalam observe value. Jadi di sini nggak ada yang jual rumah 0 square feet. Paling kecil adalah 1000 square feet. Sehingga di sini sebetulnya bisa kita abaikan konstantanya. Jadi tidak ada konstanta tidak memiliki aplikasi praktis karena tidak ada rumah yang dijual dengan luas 0 square feet. Nah, untuk B1-nya di sini adalah slope-nya atau average change of Y. Jadi rata-rata peningkatan Y untuk setiap satu unit peningkatan X. Di sini satu unit X adalah 1 square feet. Maka untuk peningkatan 1 unit square feet, maka rata-rata perubahannya adalah 109,77 dolar. Karena satuannya adalah $1.000. Ini kesimpulannya. Jadi ketika kita memprediksi, katakanlah kita mau jual rumah, kita tanya berapa ukurannya. Nah, dari situ bisa tinggal kita kalikan 109,77. Dari situ kita punya gambaran. Ya, plus minus sekian ribu dolar, kita punya gambaran harga predicted house price untuk rumah tersebut. Itu kesimpulan dari hasil persamaan regresi ini. Jadi ketika kita ada orang yang mau jual rumah yang luasnya 2000 square feet, maka di sini kita tambahkan tetap kita masukkan konstantanya, meskipun konstannya bisa jadi 0, tapi tetap kita masukkan di sini predicted price-nya adalah 317.850 dolar. Plus minus. Jadi itu tadi ada confidence level. Jadi bisa jadi yang 98 ini bisa jadi 0. Jadi intinya ya mungkin kita bisa buat rentang confidence intervalnya. Intinya nilai tengahnya rata-rata predictednya adalah 317, tapi bisa lebih kecil, bisa lebih rendah. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Jadi actual price-nya bisa berkisar antara tadi ada standar error-nya di sini. Kita bisa lihat ada upper dan lower. Jadi lower-nya sampai 35.000, upper-nya sampai 230.000. Jadi sebenarnya variasinya cukup besar ya. Ya karena yang dijelaskan hanya sekitar 60% dari variasi harga. Jadi kita harus menerimanya dengan hati-hati juga, jangan kita telan mentah-mentah 317 jadi pasti harganya segitu. Enggak juga, karena ini hanya prediksi, ada errornya, ada confidence levelnya, dan ternyata confidence levelnya rentangnya cukup besar ya, dari minus 35.000 sampai positif 200.000, jadi bisa sampai 500.000 pun juga mungkin karena masih dalam rentang harga tersebut. Nah, ketika kita menggunakan regresi untuk prediksi, jangan ekstrapolasi di luar rentang X-nya. Jadi katakanlah tadi ada ya, oke, ketika ada rumah harga yang luasnya 2.000 dolar, kita bisa 2.000, ketika ada rumah yang luasnya 2.000 square feet, kita bisa memprediksi karena kita punya datanya. Kita punya data dari 1.000 sampai 2.500. Tapi kalau ada yang saya mau jual rumah 3.000 square feet, maka kita nggak punya datanya, kita tidak bisa memprediksi menggunakan data kita, karena bisa jadi di atas 2.500 slope-nya naik, atau slope-nya turun, bisa jadi non-linear di luar rentang data kita, sehingga kita hanya bisa melakukan ekstrapolasi pada rentang data yang kita miliki. Ini kadang-kadang bukan mahasiswa ya, peneliti kadang-kadang overconfident gitu ya. Dia hanya punya data yang rentangnya terbatas, kemudian diekstrapolasi beyond data tersebut. Nah, itu harus diwaspadai. Nah, variasi yang
uh, muncul dari variabel uh, dependent kita itu dipecah menjadi dua. Jadi sum of square di sini adalah variasinya dipecah menjadi dua, yaitu regression sum of square atau variasi yang diakomodasi oleh model yang dapat dijelaskan. Jadi R square-nya 58%, maksudnya 58% dari total sum of square ini adalah regression sum of square. Jadi dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan yang error sum of square adalah variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model kita. Kita ingin meminimalisir ini. Kita ingin R square kita mendekati 1, apa namanya, semakin besar, semakin banyak variasi dari data kita yang dapat dijelaskan oleh model. Itu yang kita inginkan. Tapi in reality pasti ada error, apa namanya, walaupun kita ingin meminimalisir error tersebut. Ini sum of square, total variasinya. Ini adalah Y actual, ini adalah rata-ratanya. Jadi rata-rata Y-nya ini dikuadratkan. Ini adalah predicted dikurangi dengan rata-rata Y actual dikuadratkan. Ini adalah actual, sorry, ini predicted dikurangi dengan rata-rata actualnya. Ini actualnya dikurangi predicted-nya. Jadi actual dikurangi predicted adalah error-nya, error yang tidak dapat dijelaskan oleh model, karena model kita hanya menjelaskan yang predicted. Model kita hanya menjelaskan yang predicted, sedangkan yang di luar predicted, selisih antara yang predicted dengan yang actual itu adalah error. Ini selalu dikuadratkan agar positif semua, kemudian dijumlahkan, dan kita ingin mengurangi, kita ingin meminimalisir error square, error sum of square-nya. Ini total variation tadi mengukur variasi dari variabel dependent kita terhadap rata-ratanya. Jadi kita punya rata-rata, kita punya variasi, ada yang di atas rata-rata, di bawah rata-rata, dan kita berharap data kita terdistribusi normal, artinya simetris. Ada sebagian di atas rata-rata, ada sebagian di bawah rata-rata, dan terdistribusi normal secara simetris. Kalau nggak simetris, maka datanya nggak normal, maka kemampuan prediksi kita pun juga tidak normal.